Ya kekurangannya itu kalau nggak ada isinya. Ini kekurangannya. Mau zakat, mau sedekah, mau apa ya tinggal diklik di aplikasi yang akan kita launching itu. Tidak hanya warga NU, Bapak Ibu yang suka dan cinta Nahdlatul Ulama, kalau mau berzakat, mau bersedekah, mau infak, ya ini Lazisnu. Sudah mulai ya? Teman-teman, tahu nggak aku barusan ngapain? Barusan aku bayar zakat lewat Lazisnu. Jadi sambil duduk-duduk begini, pegang handphone, kita udah bisa loh bayar zakat. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kerjasama dengan Lazis. Anda juga bisa masuk ke websitenya Lazis dan langsung bayar di situ. Jadi zakat Anda aman terbayar. Platform digital memang membuat kita semakin mudah untuk melakukan apapun termasuk membayar zakat. Nah, keadaan dunia digital hari ini yang semakin hari semakin mengitari kita di dalam berbagai bentuknya, menyajikan kemudahan-kemudahan, termasuk dalam ZIS, zakat, infak, dan sedekah. Peluang itu sekarang berkembang dan ditangkap oleh Lazisnu. Lazisnu banyak sekali melakukan kerjasama dengan berbagai platform, dengan berbagai perbankan, untuk memudahkan kita semuanya melakukan donasi ke sana. Bagaimana sih perubahan-perubahan di era digital ini, sehingga apa saja peluang-peluang yang ada dan terbuka untuk ditangkap oleh para pengelola lembaga amil zakat, infak, dan sedekah seperti Lazisnu? Kita akan berbincang dengan Mas Rifki Al-Mubarak, Wakil Sekretaris Lazisnu. Bersama Mas Rifki, kita akan tahu apa saja yang telah dilakukan oleh Lazisnu dalam rangka menangkap peluang-peluang itu, menangkap perubahan-perubahan itu. Dari perubahan-perubahan di era yang sebelum digital hingga sekarang. Apa saja sih yang dilakukan oleh Lazisnu untuk kemudian memudahkan kita menyampaikan donasi kita, zakat kita, infak kita, dan sedekah kita kepada masyarakat yang membutuhkan melalui platformnya? Mari kita dengarkan perbincangan dengan Mas Rifki, Wakil Sekretaris Lazisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki, Wakil Sekretaris Lazisnu PBNU, dan di manajemen saya diberi tanggung jawab sebagai Direktur IT dan Fundraising. Potensi yang besar di warga NU dengan memanfaatkan dunia digital kita mulai dengan membuat aplikasi. Jadi aplikasi selama ini yang dimiliki dari 100% ini ya crowdfunding yang dilakukan oleh Lazisnu, Nuker, 32%-nya itu diperoleh dari medsos atau dari dunia IT. Nah, bagaimana ini bisa menjadi ceruk utama untuk menarik ZIS, kemudian menarik zakat, kemudian sedekah dan yang lainnya. Kita membuat aplikasi, membuat program agar semua program-program yang dimiliki oleh Lazisnu PBNU maupun Lazisnu yang ada di daerah-daerah bisa masuk di dalam aplikasi itu, sehingga masyarakat itu entah warga atau masyarakat umum bisa lebih mudah untuk mengakses. Karena selama ini cabang-cabang ini juga memiliki aplikasi, dan kemarin sudah kita konsolidasikan. Salah satu yang mempunyai aplikasi yang bagus itu di PCNU Cilacap. Itu sudah sangat bagus dan penghasilannya juga sangat besar. Sekarang kan generasi jempol itu generasi yang nyata, itu generasi jempol itu generasi nyata. Kalau kita tidak menangkap peluang itu sayang sekali. Sekarang kalau mau berzakat, mau nyari apa saja, nyari makan, nyari ojek, nyari apa, semua hanya satu jempol dapat. Lazisnu bisa melakukan itu dan sudah kita siapkan 2 atau 3 tahun ke depan. Aplikasi yang dimiliki Lazisnu nanti udah wallet, udah bentuknya wallet ya.
Kenapa 2-3 tahun? Karena ada aturan yang mengharuskan 2-3 tahun. Koin NU kemarin juga menjadi salah satu penghasil terbesar yang ada di Lasisnu. Kita juga akan digitalisasikan. Artinya apa? Yang selama ini kan koin itu kotaan ditaruh di warung, dititipkan di rumah. Nah, ini seringkali kesusahan dalam penghimpunannya, itu kesusahan. Dalam situasi susah seperti itu saja, ini perolehannya sangat besar sekali ini. Ini kalau bahasanya ini retail ini sangat besar. Hampir dari penghasilan yang ada kalau di Lasis ini kan kemarin menurut laporan kemarin ya, pengurusan kemarin itu ada 32 miliar dan 35%-nya itu diperoleh dari dunia digital. Dan 35% dari digital. Iya, dari dikembangkan sama Lasisnu tentunya. Iya, dan koin NU di situ juga menjadi penyumbang terbanyak. Kita akan digitalisasikan itu dan akan kita sentralkan sehingga nantinya kita bisa memperoleh hasil dari koin NU itu lebih mudah dan yang namanya digital kan akan terekod. Sistemnya gimana nanti? Semua penampungan dari koin ini rencananya akan langsung masuk di PPNU, langsung masuk di Lasisnu PPNU. Lalu nanti dari penampungan ini kan bisa kelihatan mana PC paling banyak dapat. Nah itu nanti kita akan kembalikan dikelola oleh PC itu. Nah ini untuk memudahkan sebenarnya, untuk memudahkan pelaporan atau memudahkan laporan pertanggungjawaban di masjid dan lebih mudah untuk kita kampanye melalui medsos dan yang lain-lainnya. Jadi untuk mempermudah itu kita sudah buat aplikasi Lasisnu itu. Jadi 3 bulan ke depan insya Allah sudah siap, sudah bisa digunakan dan mau zakat, mau sedekah, mau apa ya tinggal diklik di aplikasi yang akan kita launching itu. Jadi kemarin pada saat 1 abad itu sudah jadi daminya mau kita launching, tapi momentumnya mungkin belum pas. Nanti akan kita 3 bulan ke depan lah akan kita launching dan ini akan kita persembahkan untuk 2 abad Nahdlatul Ulama. Jadi selain aplikasi yang dimiliki Lasisnu, kita juga kerjasama dengan NU Online, kemudian Tokopedia, Blibli, kemudian Shopee, semua yang marketplace yang sudah ada hampir semuanya sudah kerjasama dengan kita. Jadi ada Fidyah juga ada di situ, ada yang dari Tokopedia itu juga kemarin dari Tokopedia itu untuk sedekah itu hampir setiap hari Jumat melakukan kegiatan sedekah pembagian makanan gratis di beberapa masjid di beberapa daerah ya. Jadi pengembangan kerjasama dengan marketplace yang lain tetap kita lakukan, tapi kita akan serius membuat aplikasi yang memang benar-benar dimiliki oleh Lasisnu. Ya tantangan yang terberat sih enggak ya, untuk saat ini kita mengatakan tidak berat. Kenapa tidak berat? Karena hampir semua sudah digital. Jadi enggak ada kata berat lagi. Kalau belum ya harus kita paksa, harus mau. Karena kalau enggak warga NU ya ketinggalan terus. Kita di Ansor itu juga melakukan hal yang sama, memaksa kader untuk bisa melek media, melek digital, kita paksa. Ya, kita akan di Lasisnu juga akan seperti itu. Bentuk pemaksaannya ya tentunya kita akan sosialisasi yang masif, melakukan produk knowledge yang bagus, pendekatan ke masyarakat dan
tantangan yang berat itu kan orang masyarakat NU itu banyak yang kasepuan ya di pelosok-pelosok. Tapi enggak juga, di pelosok sekarang juga udah pulsa internet juga udah. Jadi hampir nggak ada alasan lagi. Selamat datang abad kedua NU itu real sekarang. Dunia digital harus kita lakukan dan kita harus semangat mensosialisasikan bahwa kader Nahdlatul Ulama itu harus melek dunia digital dan harus mampu masuk ke sana, jangan sampai tidak. Kalau kelebihan melalui platform digital ini ya sambil tiduran saja kita udah langsung ini ya, udah bisa melakukan aktivitas tersebut. Jadi tanpa harus repot-repot harus pergi ke sebuah tempat untuk melakukan pembayaran itu, hanya dengan satu pencet itu udah selesai. Ya kekurangannya itu kalau nggak ada isinya, ini kekurangannya. Kalau nggak ada saldonya tuh nggak ada paket internetnya, itu kekurangannya itu. Itu saja sebenarnya, kalau yang lain nggak ada. Keunggulannya itu kan ya mudah, aman, transparan, dan semuanya bisa kerekod dengan baik gitu. Kalau fitur-fitur yang ada ya di aplikasi ini, pembayaran zakat, kemudian sedekah, kemudian nanti juga di situ ada pembelian emas NU juga nanti bisa dilakukan di situ. Banyak hal yang nanti akan disuguhkan di aplikasi ini dan sabar, nanti kita tunggu kejutannya. Sangat aman, kita jamin 100% menyalurkan apa saja zakat, infak, sedekah melalui aplikasi yang dimiliki oleh Laziznu aman lahir batin, dunia akhirat, dan dijamin tidak bocor dan dijamin tidak diselewengkan. Jadi kalau di medsos ya, di samping kita memberikan sukses story yang sudah dilakukan oleh Laziznu, tentu kita mengedukasi melalui informasi-informasi apa yang sedang berkembang. Jadi tidak hanya bicara soal penghimpunan saja, tapi kita juga bicara situasi yang ada di sekeliling kita, apa yang harus kita lakukan melihat fenomena yang sedang berkembang. Itu juga penting kita edukasi melalui media sosial yang dikelola oleh Laziznu. Jadi dan kita harus respon cepat terhadap hal yang ini memang butuh segera dilakukan. Pertolongan, entah itu bantuan berupa apapun itu, entah itu barang, uang, atau ya, jadi kita respon cepat untuk segera memberikan bantuan kepada masyarakat. Dan jamiah pesan dari Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU, jangan sampai kita itu diam saja ketika ada orang kesusahan. Jadi Laziznu itu harus paling depan bisa membantu masyarakat yang kesusahan. Jadi tidak hanya warga NU saja. Jadi untuk alamat media sosial yang dimiliki Laziznu PBNU itu ada YouTube itu Nuker Laziznu, Facebook, YouTube, kemudian IG dan Twitter itu Nuker Laziznu. Kalau websitenya itu nuker.id. Kami sangat optimis menyambut 2 abad Nahdlatul Ulama. Laziznu di dunia digital akan lebih keren lagi, lebih gaul lagi dan lebih
akan langsung menjangkau ke ruang-ruang terkecil dari warga Nahdlatul Ulama, ke kamar, bahkan mungkin ke kamar mandi. Jadi ke ruang-ruang yang sangat privat pun nanti kita akan bisa menjangkau seluruh warga Nahdlatul Ulama, dan tidak hanya warga NU, Bapak Ibu yang suka dan cinta Nahdlatul Ulama, kalau mau berzakat, mau bersedekah, mau infak, ya ini Lazisnu. Menarik sekali bukan perbincangan dengan Mas Rifki. Banyak sekali program yang dikembangkan oleh Lazisnu untuk memudahkan Anda menyalurkan donasi Anda kepada kelompok yang membutuhkan. Lazisnu memiliki sejumlah program-program yang strategis diantaranya, dan yang membuat donasi, zakat, infak, dan sedekah kita bertahan lebih lama atau bermanfaat lebih lama untuk kelompok-kelompok mustad'afin. Semoga pembicaraan dengan kedua narasumber kita membuat Anda makin yakin untuk menyalurkan donasi Anda melalui Lazisnu. Karena bagaimanapun Lazisnu telah berupaya sekuat mungkin, terutama selama bulan Ramadan, untuk meng-create program-program yang tidak hanya bermanfaat untuk Anda yang mendonasi dengan kemudahan-kemudahan, namun juga sangat bermanfaat untuk para penerima zakat, infak, dan sedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.